dan berprinsip bahwa dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, menyayangi, bukan menyaingi, mendidik, bukan membidik, membina, bukan menghina, mengobati, bukan melukai, mencari solusi, bukan mencari simpati, membela, bukan mencela, menasehati, bukan mencaci maki. Bukan berarti harus kita obral, sok kita pintar sendiri, kita bongkar-bongkar aibnya di media sosial yang seluruh dunia bisa mengetahuinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi kitabihil Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya khotib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus menerus mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Karena salah satu rukun khutbah adalah berwasiat ketakwaan kepada hadirin jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini khotib juga mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di masjid ini dan umumnya kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk merenungkan kembali betapa karunia Allah yang tidak terkira sudah diturunkan untuk negeri yang indah ini, negeri yang subur dengan beragam tanaman, bisa tumbuh subur dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Tidak seperti negeri lain di luar sana yang gersang dan panas dan tidak bisa ditanami, ataupun negeri yang dingin diselimuti salju dan es sehingga aktivitas kehidupan tidak bisa dilakukan dengan leluasa dan maksimal. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, selain beragamnya vegetasi dan iklim yang sangat nyaman ini, Allah juga memberi karunia beragamnya suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang menjadikan Indonesia semakin cantik menawan dan membuat iri para penduduk negeri lain di dunia ini. Di tengah beragamnya dan perbedaan yang ada ini, Allah juga masih memberikan karunia perdamaian yang patut dicontoh negara lain. Banyak negara yang tidak beragam penduduknya namun terus saja ditimpa perselisihan yang mengakibatkan peperangan dan hilangnya nyawa manusia. Namun di Indonesia, alhamdulillah, kita bisa hidup rukun dan damai di tengah perbedaan yang ada. Semua ini patut dan harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Ar-Rahman ayat 13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Oleh karenanya rasa syukur harus kita kedepankan dalam kehidupan bersama di negeri yang indah ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur kepada nikmat yang nyata-nyata sudah kita nikmati. Dengan perilaku kufur ini, Allah bisa saja dengan mudah mencabutnya, sehingga kita mendapatkan balasan yang menyedihkan akibat ingkarnya kita kepada nikmat ini. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di antara sikap yang bisa menghilangkan rasa syukur dan mengikis situasi Indonesia yang aman dan nyaman ini adalah sikap ekstremisme, yakni sebuah sikap melampaui batas kebiasaan dan melewati hukum yang ada dalam membela atau menuntut sesuatu. Sikap yang harus kita tinggalkan karena sangat bertentangan dengan karakter muslim sejati yang penuh kasih sayang kepada sesama dan mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Al-Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk mempertahankan situasi dan kondisi negeri yang aman dan nyaman ini, kita harus mengikis sikap ekstremisme dan menguatkan karakter muslim sejati. Seorang ulama berkebangsaan Libya bernama Syekh Ali As-Salabi menjelaskan 3 perbedaan muslim sejati dan muslim ekstremis. Yang pertama, muslim sejati adalah mereka yang selalu menyibukkan diri dengan keimanannya. Seorang muslim sejati adalah mereka yang selalu sibuk mengintrospeksi diri sendiri. Ia selalu melihat apa yang telah ia kerjakan di masa lalu sebagai modal menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Al-Hasyr 18. Saudaraku sekalian, namun muslim ekstremis selalu sibuk menilai keimanan orang lain dan gampang menyalahkan, menghakimi, bahkan mudah mengkafirkan orang lain. Biasanya sikap seperti ini muncul karena semangat beragamanya tinggi, namun kompetensi keilmuan agamanya rendah. Kondisi ini yang sering digunakan pihak tertentu untuk melakukan doktrin, paham, dan perilaku yang lebih berbahaya, seperti gampang disusupi paham teroris yang tanpa berpikir jernih mau melakukan bom bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jum'ah, karakter muslim sejati yang kedua adalah berusaha memasukkan dirinya dan orang lain ke dalam surga. Seorang muslim sejati memiliki toleransi yang tinggi terhadap setiap perbedaan, karena itu merupakan rahmat. Muslim sejati berdakwah dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan, dan berprinsip bahwa dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, menyayangi, bukan menyaingi, mendidik, bukan membidik, membina, bukan menghina, mengobati, bukan melukai, mencari solusi, bukan mencari simpati, membela, bukan mencela, menasehati, bukan mencaci maki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. An-Nahl 125. Namun muslim yang ekstrim berusaha mencari dalil untuk memasukkan orang lain ke neraka. Mereka mendakwahkan Islam dengan cara yang menakutkan dan tidak mengedepankan kemanusiaan. Saudaraku sekalian, kemudian ciri ketiga muslim sejati adalah selalu berusaha mencari alasan yang dibenarkan untuk orang lain agar mereka diampuni dan dimaafkan dari kesalahan dan kegelapan. Sementara muslim ekstrim selalu mencari-cari kesalahan orang lain untuk mengejeknya, menghujatnya, membongkar-bongkar aibnya, membongkar kesalahannya, mencari dalil adakah kesalahan di saudara kita yang muslim, lalu menghakiminya. Tidak ada sedikit pun dalam dirinya usaha untuk melakukan konfirmasi atau tabayyun, sehingga terjadi miskomunikasi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita jauhi sikap iri, dengki, hasud kepada sesama agar kita bisa menerima perbedaan yang ada. Ketika ada perbedaan, anggaplah itu adalah sunnah yang Allah turunkan di dunia ini. Ketika ada ketidakcocokan, mari kita komunikasikan yang baik kalau memang bisa. Bukan berarti harus kita obral, sok kita pintar sendiri, kita bongkar-bongkar aibnya di media sosial yang seluruh dunia bisa mengetahuinya. Dan apalagi yang kita bongkar mungkin aib atau kesalahan atau kelupaan, dan belum tentu juga itu adalah kesalahan, bisa jadi hanya beda pendapat saja. Kita obral mereka di sosmed, dunia bisa mentertawakan, dunia bisa tahu bahwa Indonesia sekarang sudah layak untuk dihancurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita koreksi diri sendiri, kita tutupi aib orang lain, agar kehidupan ini menjadi lebih indah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak mudah iri, dengki, hasud sesama muslim yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.